Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Karbon dan baja dapat digunakan untuk membuat POK yang responsif, nyaman, dan tahan lama untuk berbagai jenis sepeda. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang kinerja, biaya, dan estetika dari POK karbon dan baja. Kali ini kita akan membahas lebih detail perbedaan karakteristik dari kedua bahan POK tersebut. Kekakuan. Kekakuan mengacu pada kelenturan bahan akibat tekanan yang diterimanya. POK akan menerima sejumlah tekanan akibat berat kita atau ketika terjadi benturan atau menabrak lubang. Seberapa besar perubahan bentuk yang dialami material seperti melengkung atau termampatkan dan kemudian kembali ke bentuk semula, itulah tingkat kekakuan suatu benda. Kelenturan memungkinkan POK menyerap guncangan dan getaran dari jalan, membuat pengendaraan menjadi lebih nyaman. Tetapi POK yang terlalu lentur, tingkat kekakuannya rendah, mengakibatkan penanganan sepeda bisa terganggu. Sulit mempertahankan pergerakan jika POK melengkung saat menikung. Perlu ada kompromi. Idealnya, kita ingin POK kita memiliki kekakuan vertikal dan kekakuan torsional. POK baja lebih lentur dibandingkan POK serat karbon. Menggunakan POK baja membuat tangan, pergelangan tangan, dan bahu kita lebih sedikit menerima getaran akibat jalan yang kasar sehingga kita tidak cepat lelah, khususnya dalam perjalanan yang lama. POK baja walaupun memiliki sifat lentur, tetapi melenturnya tidak secara berlebihan. Di sisi lain, POK serat karbon umumnya lebih kaku dari baja. Sifat yang lebih kaku ini tentunya membuat getaran akan merambat ke tubuh kita. Tetapi kekakuan yang ekstra ini dapat membuat kemudi sedikit lebih dapat diprediksi dan responsif. POK tidak terlalu lentur saat kita menikung dengan keras. Pesepeda yang akan berlomba akan lebih memilih POK karbon karena alasan ini. Walaupun getaran lebih mudah merambat ke tubuh kita, syukurnya tingkat kepadatan serat karbon yang rendah membuat serat karbon lebih mudah menyerap getaran. Dan satu kelebihan serat karbon adalah dapat dibentuk sesuai dengan keinginan kita tanpa mengurangi kekuatan atau kekakuannya. Di samping itu, dengan kemajuan teknologi manufaktur saat ini, POK karbon dapat dibuat dengan tingkat kelenturan yang kita inginkan, bahkan hanya untuk bagian tertentu saja. Bobot. POK serat karbon secara signifikan lebih ringan dari POK baja. Rata-rata, POK karbon beratnya sekitar setengah dari POK baja. POK baja rata-rata beratnya sekitar 1000 gram. POK serat karbon rata-rata memiliki berat sekitar 500 gram. Serat karbon memiliki kerapatan sekitar 1,9 gram per cm kubik. Baja memiliki massa jenis sekitar 8,05 gram per cm kubik. Itu kurang dari 14 dari kepadatan. Serat karbon juga memiliki rasio kekuatan terhadap berat yang lebih tinggi daripada baja. Bila kita lihat perbandingan massa jenis, seharusnya karbon 4 kali lebih ringan dari baja. Tetapi kenyataannya, karbon 2 kali lebih ringan dari baja. Hal ini disebabkan oleh campuran lainnya yang membentuk POK serat karbon. Bobot yang lebih ringan adalah keuntungan terbesar dari POK serat karbon. Itulah alasan sebagian besar pesepeda kompetitif menggunakannya. Sepeda yang lebih ringan memiliki beberapa keuntungan dibandingkan sepeda yang lebih berat. Pertama, lebih mudah untuk berakselerasi. Kita dapat bersepeda lebih cepat dengan sepeda yang lebih ringan. Ini sangat bermanfaat saat memulai dari perhentian atau mendaki bukit. Sepeda yang lebih ringan juga lebih efisien, membutuhkan lebih sedikit energi untuk mengayuh. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan kinerja jarak jauh. Kita dapat mempertahankan kecepatan rata-rata yang lebih tinggi saat sepeda kita lebih ringan. POK serat karbon yang lebih ringan
bisa menjadi pilihan yang sangat baik bagi pesepeda yang ingin meningkatkan performanya. Tetapi harus diingat, semua kelebihan pok karbon tersebut akan terasa bila kita bersepeda dalam kecepatan yang tinggi, bersepeda dalam suatu perlombaan. Untuk pesepeda rekreasi biasa, perbedaan berat antara pok baja dan karbon bukanlah masalah besar. Kita mungkin merasakan sedikit perbedaan saat berakselerasi. Setelah sepeda mencapai kecepatan tertentu, perbedaannya tidak akan terasa oleh rata-rata pesepeda. Ketahanan atau daya tahan. Pok baja jauh lebih tangguh daripada serat karbon. Pok baja dapat menangani kekuatan tumbukan yang jauh lebih keras tanpa mengalami kerusakan. Pok baja dapat penyok dan bahkan ditekuk tanpa kehilangan integritas strukturalnya. Jika pok baja kita tergores, kerusakannya biasanya hanya kosmetik. Kita masih bisa mengendarai sepeda dengan pok baja yang rusak asalkan tidak retak atau bengkok parah. Pok serat karbon tidak dapat menangani kekuatan tumbukan yang keras tanpa mengalami kerusakan. Ini karena serat karbon adalah bahan yang jauh lebih rapuh daripada baja. Serat karbon tidak bengkok seperti baja ketika terjadi benturan, tetapi langsung retak. Pesepeda yang bersepeda dalam disiplin di mana tabrakan biasa terjadi, seperti sepeda gunung, lebih baik menggunakan pok baja. Pok yang lebih tahan lama memungkinkan pesepeda untuk mencoba jalur yang lebih menantang tanpa harus khawatir akan kerusakan. Pok baja juga ideal bagi mereka yang membutuhkan sepeda yang kuat dan tahan lama, seperti pesepeda touring dan komuter. Ketika pok karbon mengalami benturan, kita harus memeriksa kerusakannya. Jika kita menemukan goresan, retakan, atau penyok yang dalam, kita harus memeriksanya secara profesional. Tidak aman mengendarai sepeda dengan pok karbon yang rusak. Serat karbon bisa patah tiba-tiba dan tanpa pemberitahuan. Pok baja biasanya retak sebelum benar-benar patah. Jika kita melihat retakan, sepeda mungkin tidak aman untuk dikendarai. Pok baja juga bisa penyok atau bengkok saat terjadi kecelakaan. Kerusakan ini dapat membahayakan integritas struktural pok. Jika kita melihat adanya kerusakan, sebaiknya pok diperiksa oleh seorang profesional demi keamanan. Kegagalan pok dan keamanan. Pok baja mungkin lebih aman dikendarai daripada karbon. Alasannya adalah karbon cenderung patah tiba-tiba. Dalam kebanyakan kasus, pok baja akan memberi kita beberapa tanda peringatan dini bahwa ia telah mencapai akhir masa pakainya. Pok serat karbon tidak memberi kita peringatan yang sama. Pok baja dan karbon patah atau rusak dengan cara yang berbeda. Baja biasanya retak terlebih dahulu dan kemudian perlahan mulai patah. Selama waktu ini, kita mungkin mengalami perubahan kualitas bersepeda. Kemudi mulai terasa berbeda. Kita mulai mendengar suara berderit di pok. Pok baja juga bisa bengkok atau penyok saat terjadi benturan keras. Pok baja yang bengkok biasanya aman untuk dikendarai asalkan tidak retak. Terkadang tidak segera terlihat jelas saat pok serat karbon rusak atau akan patah. Retak rambut atau retakan yang tertutupi cat membuat kita sulit mengenali kerusakan lebih dini. Bahan berkualitas buruk atau kesalahan selama pembuatan juga dapat membuat pok karbon tidak aman untuk dikendarai. Bisa jadi ada kerusakan pada bagian batang kemudi yang tidak dapat kita lihat tanpa melepas pok. Jika pok karbon retak atau penyok saat terjadi kecelakaan, tidak aman untuk dikendarai. Dalam kasus yang jarang terjadi, pok serat karbon dapat patah secara mendadak dan tanpa peringatan. Jika ini terjadi saat kita bersepeda dengan kecepatan tinggi, kita bisa mengalami kecelakaan yang serius. Bayangkan melaju menuruni bukit saat pok kita patah menjadi dua dan membanting kita ke tanah. Jenis kegagalan ini tidak umum, tetapi pernah terjadi sebelumnya, walaupun sudah menggunakan pok karbon berkualitas tinggi. Terlepas dari bahan pok, kita harus memeriksa kerusakan secara menyeluruh, setidaknya sekali setahun atau setelah terjadi tabrakan. Pok karbon
perlu diperiksa lebih sering daripada POK baja. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.